Shalom Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan Yesus Kristus. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Junita Lun Ulaan. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam. Kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah tanpa disadari jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari menghadap Tuhan. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 242, bait pertama sampai baitnya yang keempat. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing di minggu ini dari Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan 8, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa,
menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu, ya Tuhan. Bersehati menggumuli keadaan kami di saat ini, ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani. Kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu. Bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan kami bersujud, mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Jika ada masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu. Ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi. Bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kenistaan kami mengakui ya Tuhan, saat ini ada masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga. Kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri, sampai lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami ya Tuhan.
Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Iya Bapa yang baik, di minggu hari ini kami datang bersyukur kepadamu Tuhan yang melayakkan kami mengalami berkat-Mu. Kami beribadah kepadamu, kami akan belajar dari firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini yang terambil dari kitab Efesus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah tatanan kenormalan baru, sekalipun kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi sesungguhnya mau mengatakan bahwa berkat Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Berkat dan kasih sayang Tuhan yang melayakkan kita juga boleh mengalami persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah virtual seperti ini. Dan di saat ini kita mau belajar lewat perikop kita di dalam kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Bagian ini dilatar belakangi
surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang berada di Efesus, kondisi Paulus adalah ketika dia situasi kondisi sebagai orang tertahan atau orang yang dipenjarakan. Namun ternyata di balik jeruji besi sekalipun tidak menghambat Paulus untuk dapat memberikan nasihat, untuk dapat mengarahkan jemaat yang berada di Efesus untuk bagaimana mereka berpegang kepada Kristus. Karena situasi yang berada di Efesus, mereka dibayang-bayangi oleh perpecahan karena sikap orang Kristen Yahudi yang cenderung memaksa orang-orang Kristen dan Yahudi untuk tunduk di bawah hukum Taurat bila mereka menjadi Kristen. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bahkan sebelumnya pernah dipersoalkan oleh jemaat Kristen di Yerusalem mengenai upaya pekabaran Injil yang dilakukan kepada orang-orang non-Yahudi. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada bagian ini Paulus mengarahkan jemaat yang berada di Efesus, ketika mereka telah percaya kepada Yesus, mereka harus terus berpegang pada Allah yang menyelamatkan. Mereka harus terus berpegang kepada Yesus sebagai kepala atas kehidupan mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, karena situasi ini membawa mereka bukan lagi hidup sebagai anak-anak Allah yang taat dan setia, bisa saja mereka akhirnya tidak lagi menjaga kekudusan hidup sebagai umat yang telah diselamatkan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di ayat-ayat sebelumnya, ketika kita melihat pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, bahkan sapaan Paulus kepada jemaat yang berada di Efesus tentang damai sejahtera Allah yang menyelamatkan dan juga yang memberkati kehidupan jemaat yang berada di Efesus. Bagian ini mau mengatakan bahwa ketika Allah yang telah memilih menetapkan mereka menjadi kepunyaan Allah, itu bukan tanpa tujuan. Sederhananya mau mengatakan bahwa ketika Allah memilih, ketika Allah menyelamatkan umat, Allah mempersiapkan keselamatan, Allah mempersiapkan masa depan di dalam rencana dan rancangan Allah. Sehingga yang diminta dari kita sebagai umat Allah, bagaimana kita menjaga keselamatan yang Allah percayakan bagi kita. Di ayatnya yang keempat, perikop kita menyampaikan kepada kita bahwa sebagai umat Allah hendaknya kita menjaga kekudusan hidup. Ketika Allah memilih kita menjadi umat yang kudus, dan bagaimana kehidupan umat yang kudus ini berpadanan dengan karya keselamatan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, karya keselamatan yang Allah percayakan bagi kita, ketika kita hidup kudus di hadapan Allah, kita mau melayani, kita mau menyatakan komitmen kita karena kesetiaan Allah yang telah menyelamatkan kita. Dan bagaimana hidup kudus yang senantiasa diminta oleh Allah dalam kehidupan kita. Bahkan ayatnya yang keempat mengatakan tak bercacat. Ketika kita telah diselamatkan oleh Allah, berarti kita tidak kembali kepada cara hidup yang melakukan dosa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pada bagian ini juga Paulus mengarahkan jemaat yang berada di Efesus dan juga saya dan saudara-saudara, supaya kita meletakkan hati, meletakkan kehidupan kita, meletakkan pengharapan kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Meletakkan kehidupan kita seutuhnya kepada Allah berarti kita bergantung, berpengharapan hanya kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, jangan ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Allah, ketika datang kesulitan, datang pergumulan, datang tantangan, baru kemudian kita meragukan kemahakuasaan Allah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, di Minggu Trinitas ini, perikop firman Tuhan di hari Minggu ini mengatakan kepada kita, ketika Allah mengaruniakan Roh Kudus-Nya bagi saya dan saudara-saudara, mau menyatakan bahwa Allah menjamin kehidupan saya dan saudara-saudara. Ketika Allah menjamin kehidupan saya dan saudara-saudara, firman-Nya berkata, aku akan menyertai engkau, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Di dalam keyakinan iman inilah mengatakan kepada kita bahwa hidup sebagai satu persekutuan, hidup sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Allah, marilah kita senantiasa berpengharapan utuh hanya kepada Allah.
Marilah kita melihat bahwa sekalipun ada kekacauan, sekalipun ada muncul perselisihan, tetapi ketika kita meletakkan pengharapan kita hanya kepada Allah, mari hidup saya dan saudara-saudara dipanggil untuk menciptakan, untuk menghadirkan kasih kebaikan, mengarahkan hidup kita untuk tetap hidup kudus di hadapan Allah. Karena ketika Allah menempatkan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga, di sepanjang pekerjaan, bahkan melewati berbagai pergumulan, yang Allah inginkan adalah ketaatan, kesetiaan hidup beriman kita kepada Allah. Dan mari imani, Allah mengaruniakan Roh Kudus-Nya bagi saya dan saudara-saudara, supaya kita dimampukan untuk melanjutkan kehidupan sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berkaitan dengan tatanan kenormalan baru, bahkan ketika kita harus berdamai dengan situasi yang ada. Bukan berarti kita kehilangan pengharapan. Ketika kita berdamai dengan COVID-19, tetapi juga mari kita tetap memegang kesetiaan beriman kita hanya kepada Allah. Karena ketika Allah setia menolong kehidupan kita, yang Allah inginkan dari saya dan saudara-saudara, mari kita melanjutkan kehidupan kita dimanapun Tuhan percayakan kita ada. Jangan pernah meragukan kasih kebaikan Tuhan. Allah penyelamat, Allah sang kepala gereja, dialah yang senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kita semua. Selamat menjalani kehidupan di minggu yang baru, di dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari satukan hati, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang melayakkan kami boleh mengalami berkat, kasih-Mu yang memampukan kami boleh ada hingga saat ini, kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu juga lah yang melimpahkan keselamatan bagi kami di hari ini, ketika kami boleh belajar dari firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan, untuk terus berpegang hanya kepada Tuhan, dan biar kiranya hidup kudus, hidup penuh ketekunan, hidup yang tetap mengandalkan Tuhan, itulah yang menjadi pegangan hidup beriman kami. Di hari Minggu ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah, bahkan ke pelosok-pelosok desa sekalipun. Kami berdoa untuk gereja-gereja dalam setiap karya pelayanan yang dipercayakan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, biar kiranya Tuhan ketika kami memasuki tatanan situasi kenormalan baru, ajarlah kami untuk tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan, Engkau sanggup bukakan jalan berkat bagi kami. Dan biar kiranya setiap apapun yang boleh diarahkan bagi kami dalam menapaki hari-hari kehidupan ini, Tuhan juga yang setia menuntun kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami berdoa untuk keluarga rumah tangga kami masing-masing, pelayanan kami, biar kiranya Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk gereja Protestan Indonesia bagian Barat, dengan segala karya pelayanan yang dipercayakan. Fungsionaris Majelis Sinode Tuhan berkati dengan setiap karya pelayanan. Kami berdoa Tuhan, di sementara kami menghayati bulan Pelkes GPIB, biar kiranya kasih kebaikan Tuhan juga yang terus menuntun kami untuk terus menyuarakan kasih kebaikan Tuhan, yang gereja hadir bukan hanya secara bangunan, tetapi bagaimana gereja menghadirkan kasih kebaikan Tuhan bagi sesama di sekeliling kami. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang dalam kebimbangan putus asa Tuhan pertetapkan, mereka yang berduka cita Tuhan Yesus hiburkan, mereka yang bergumul dengan usaha pekerjaan mata pencarian mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga yang bukakan jalan berkat bagi kami. Sepanjang minggu kami akan beraktivitas dengan segala rencana-rencana kerja kami, baik di dalam rumah bahkan di luar rumah sekalipun, Tuhan juga menyertai memberkati kami. Demikian juga karya pelayanan kami. Segala apapun yang kami gumuli di tengah-tengah situasi yang terbatas ini, namun berkat Tuhan tidak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Inilah doa pengharapan kami dan syukur kami. Hanya padamu Tuhan kami berdoa, hanya padamu Tuhan kami bermohon. Iya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dalam kitab Mazmur pasal 98 ayat 8 sampai dengan 9 yang menyatakan, biarlah sungai-sungai bertepuk
tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mari kita sampaikan dengan penuh hormat dan sukacita persembahan kita kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 87, bait 1 dan 3. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau mengajar kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Persembahan ini adalah ungkapan iman atas firman-Mu. Oleh karena itu, terimalah syukur kami. Kiranya oleh Roh Kudus, Engkau menyucikan hati kami yang memberi ini, agar tulus dan benar di hadapan-Mu, serta selalu mengasihi Engkau dalam berbagai perbuatan baik, sehingga nama Allah dimuliakan demi Kristus Yesus, perantara kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Bulatkan hati dan tekad.
Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.